Halo Fitness Mania, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sekali lagi, tubuh kita adalah akumulasi dari apa yang kita makan, ya. Apa yang kita makan semuanya berasal dari alam, tubuh kita akumulasi daripada alam itu sendiri. Kalau bicara soal materi yang kita konsumsikan, itu biasanya kecenderungan kebanyakan terutama masyarakat di Indonesia, mungkin masyarakat juga di dunia, karbohidrat dan lemak. Nasi goreng, mie goreng, mie ayam, mie instan, kue-kuean, tepung-tepungan dan sebagainya, ya. Karbohidrat dan lemak, karbohidrat dan lemak. Makanya kenapa ketika kita bicara sebagai anak fitness pay attention terhadap apa yang dia konsumsikan, karena apa yang dikonsumsikan mempengaruhi penampilan dia secara visual, ya. Tentunya juga secara internal, ya. Tapi kalau kita bicara secara visual, punya penampilan yang sesuai yang diharapkan, maka faktor makanan menjadi hal yang penting. 4 elemen daripada pemilihan makanan adalah memilih sumber yang tepat. Beda sumber, beda jenis, pasti beda hasilnya, beda outcome-nya. Yang kedua adalah penyajian yang tepat. Nah, penyajian goreng-gorengan yang paling populer. Nah, di sisi lain ketika kita digoreng, otomatis elemen keempat yaitu jumlah atau kalorinya jadi berlebihan. Nah, ketika berlebihan, otomatis kebaikan yang ada di badan semakin ketutup. Nah, jadi oleh sebab itu makanya kenapa penyajian menjadi hal yang penting. Lalu yang ketiga adalah timing atau jadwal. Makan sebelum terlalu lapar, berhenti sebelum terlalu kenyang. Artinya badan kita memberikan suatu signal pada saat kita harus makan, tentu waktunya kita mesti makan tepat waktu. Di sisi lain kita juga makan tidak terlalu berlebihan, karena kadang-kadang dengan pilihan jenis makanan yang baik, jadi kalau kita mau membuat satu pergeseran dari karbohidrat dan lemak, kita bisa ganti menjadi protein dan serat. Karbohidratnya yang lebih berserat, proteinnya ditingkatkan. Bukan berarti proteinnya harus tinggi, tapi proteinnya cukup. Nah, kebutuhan protein kembali lagi juga adalah sesuatu yang banyak orang sering memperdebatkannya. Kebutuhannya berapa sih? Kadang-kadang ada orang bilang cukup 10% daripada total kalori. Ada yang bilang 30%. Ada yang bilang bahkan anak fitness, oh saya mau 40% atau bahkan 50% daripada piring saya harus protein. Sebenarnya silahkan aja. Tapi saya di sini hanya ingin memberikan kepada teman-teman coba untuk bereksperimen kepada diri sendiri, kira-kira protein itu kira-kira adanya di berapa persen daripada piring kita. Kalau saya rasa di 30-40%, saya rasa itu udah lebih dari cukup sih kalau menurut saya, ya. Kita bisa pilih sumber karbohidrat yang berserat dari ubi, bisa dari nasi merah, nasi hitam pilihan saya salah satu yang baik, singkong, dari pasta gandum, dari mungkin misalnya kalau mau roti gandum misalnya. Cuma tantangan roti gandum adalah kadang-kadang roti gandum yang sekarang dibuat kadang-kadang masih melibatkan minyak, mentega, garam dan sebagainya. Jadi pilih sumber roti yang lebih baik. Nasi merah dan ubi saya rasa salah satu yang menjadi favorit buat saya rasa itu yang paling mudah dan gampang, dan juga menyenangkan karena ubi ada rasa manisnya, menyenangkan juga. Di sisi lain seratnya sangat tinggi sehingga kita tidak perlu makan terlalu banyak, kita pun sudah cukup merasa kenyang, ya. Sayur-sayuran adalah yang terbaik. Adalah salah paham ketika orang beranggapan bahwa mengkonsumsikan sayur itu tidak ada nilainya, yang ada nilainya adalah mengkonsumsikan daging gitu. Tapi ibarat badan kita ibarat sebuah telepon, kalau kita ngomongin handphone, justru kita mendapatkan charger yang lebih optimal ketika kita dapat dari sayur-sayuran dan buah-buahan ketimbang daripada makanan-makanan yang lain, ya. Karena kembali lagi sayur-sayuran dan buah-buahan adalah salah satu makanan yang memiliki kandungan zat yang tinggi, yang terutama dari sinar matahari. Mungkin orang bisa sebut terminologi phytochemical foods dan sebagainya. Itu sesuatu yang menurut saya yang luar biasa, yang sangat baik bisa kita konsumsikan. Nilai nutrisinya tinggi, kalorinya rendah, tapi memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Kalau istilahnya aliran listriknya, ya, electrical chargesnya ke badan kita luar biasa tinggi. Jadi saya sangat merekomendasikan buat teman-teman makan sayur. Ya, makan sayur adalah satu hal yang sangat baik sekali, ya, buat atlet-atlet fitness dan juga binaraga. Kadang-kadang pilihan sumber karbohidrat terbaik adalah dari sayur-sayuran, ya, dan juga mungkin dari sumber karbohidrat kompleks yang berserat, yang mimicking atau yang menyerupai kebaikan daripada sayur-sayuran. Buah-buahan juga sangat baik, tapi pilihan buah juga menjadi sesuatu yang penting karena kadar gula di dalam buah kadang-kadang seperti fruktosa mudah sekali disimpan di dalam sel lemak. Jadi nggak mau terlalu banyak juga
buah yang berlebihan. Kalau makan buah dipakai untuk kita setelah aktivitas olahraga, latihan beban terutama, atau dipakai untuk latihan atau olahraga, saya rasa nggak ada masalah. Tapi kebanyakan buah juga bukan ide yang baik, ya. Buah secukupnya, sayur sebebas-bebasnya kalau menurut saya. Selain itu juga saya rasa kalau tadi berbicara soal pertanyaannya adalah protein, ya. Contohnya protein bisa dapat dari nabati, bisa dapat dari hewani. Tadi kebetulan pertanyaannya nabati, kalau seandainya misalnya boleh pilih daripada tahu saya pilih tempe, ya. Kacang-kacangan, kacang kedelai, ya, kacang tanah juga bisa, almond, walnuts, dan beberapa jenis kacang-kacangan yang lainnya menjadi sumber protein yang baik, dia juga sumber lemak yang bagus, ya. Kalau seandainya ada orang bilang, kalau makan bisa jadi, makan kacang katanya bisa jadi punya penyakit tertentu, misalnya salah satunya asam urat dan sebagainya, adalah salah paham ketika kita harus membalikkan gitu. Justru orang yang asam urat makanya tidak boleh mengkonsumsikan kacang, bukan kacang yang menyebabkan asam urat, ya. Jadi kesalahpahaman itu yang mesti diluruskan. Kebutuhan protein kurang lebih di kisaran, misalnya kalau kita bicara di Indonesia itu 0,7 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Kalau kadang-kadang di beberapa negara maju, ya, seperti mungkin di Amerika, kadang-kadang merekomendasikan anak-anak fitnessnya kadang-kadang di 1 pound per gram, ya. Jadi artinya kalau seandainya berat kita 90 kg, kalau dikonversikan ke pound dikalikan 2,2, berarti kurang lebih kira-kira di kisaran 200 pound, ya, misalnya 200 pound berarti kebutuhan proteinnya adalah 200 gram per hari. Tapi itu aja juga udah lebih, udah banyak sekali. Kalau kita lebih paling gampang adalah mungkin biasanya dikalikan 1,5 maksimal 2. Kalau bisa di 1 aja saya rasa udah cukup. Bahkan berdasarkan Departemen Kesehatan kurang lebih di kisaran 0,7%, ya, 0,7 maksudnya dari berat badan kita. Jadi saya pikir yang penting protein itu cukup, ya. Protein bisa dapat dari mana? Dari hewani dan nabati tadi. Kalau hewani bisa dari mana saja, termasuk putih telur, termasuk dada ayam. Kalau daging pilih bagiannya yang tentu yang kadar lemaknya lebih rendah. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah mendengarkan, berikan kami masukan-masukan dan juga mungkin pertanyaan yang lain. Dengan senang hati kami menerimanya, dan jangan lupa subscribe video-video kami. Saya ucapkan terima kasih.